Ini lama-lama bisa nggak kerja Pak Rizal? Betul. Semuanya udah otomatis. Semua automation. SS1 Agora Mall ini kita ada 1 studio iMac, terus ada 2 studio Premiere, sama ada 5 studio Deluxe. Jadi secara akses, apa saja yang bisa akses ke mall ini Pak? Ya, MRT bisa, busway bisa. Busway. Oh ya, train juga bisa ya? Train juga bisa. Kereta juga bisa langsung ya. Dan yang saya dengar Pak, XX1 ini sampai kursi aja punya pabrik bikin sendiri Pak ya? Betul. Terus, sampai engineer-nya iMac sendiri yang setting ke sini? Mulai dari awal kita bikin rangka besi, rangka layar nih, sampai pemasangan speaker, sampai settingnya pun semua dari tim iMac yang datang. Bulenya sendiri yang Betul. kerja? Halo netizen se-Indonesia Raya, masih bersama dengan saya Yosua Yan dari ProMedia Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Nah, sekarang luar biasa, saya lagi ada di salah satu Cinema XX1 di titik paling tengahnya Jakarta, Bundaran HI. Netizen se-Indonesia Raya bahkan mungkin belum pada tahu gedung tertinggi apa yang ada di Indonesia, khususnya di Jakarta. Saya sedang ada di dalam gedung itu, bahwa ternyata gedung tertinggi di Indonesia adalah Tamrin 9. Ada Autograph Building dan ada Luminaire Building. Di antara dua gedung ini ada nyambung namanya Agora Mall. Dan saya akan bedah Cinema XX1 di Agora Mall. Selamat datang di iMac. Dan Cinema XX1 di Agora Mall. Kita akan bedah apa sih bedanya tuning sistem di Pro Audio Live dibanding dengan tuning sistem di bioskop. Nah, kita mesti ngobrol sama orang yang berkompeten di bidangnya dan kita akan bedah sistem apa yang ada di iMac XX1 Agora Mall dan ada studio apa saja yang ada di Agora XX1. So, welcome to Agora XX1. Cus! Nah, sekarang saya sudah ada di dalam Cinema XX1 yang ada di Agora Mall. Dari penampakannya saja sudah sangat berbeda nih ya, lihat ya view-nya ya, beda banget tampilan filmnya. Lalu nanti di sana ada iMac, kita akan bedah sama-sama dan bahkan tampilan F&B-nya buat kalian netizen se-Indonesia Raya yang selama ini suka nonton sinema, layoutnya berbeda banget, karpetnya, terus model ngambil makanannya, pesennya, dan tampilannya bener-bener beda sampai di tiketing segala dibanding dengan XX1 yang lainnya. Yuk, sekarang kita grebek dan kita akan kulonuwun sama sekali lagi yang bau rekso XX1, the one and only Pak Rohmat. Nggak tahu Pak Rohmat di mana. Kulonuwun Pak Rohmat. Selamat pagi. Waduh, selamat morning. Apa kabar? Alhamdulillah. Ini pokoknya ketemu XX1 4L. Lu lagi. Terima kasih. Pokoknya dia terus we. Kenapa? Karena ini yang bau rekso ini. Dukune. Pak Rohmat. Ini ya. XX1 yang paling baru ya, yang lagi dibuka yang terbaru. Yang masih outlet yang ke-252. 252 outlet untuk yang di semua Indonesia. Untuk bioskop, total bioskop kita kan total bioskopnya. Oke. 252 ya, oke. Terus ini ada di tengah kota bener-bener gitu ya? Betul. Oke, Pak. Ini buka baru per tanggal 7 November kemarin. 7 November ya. Ini pantesan ini masih berasap, masih bau muntup-muntup ini, masih anget gitu ya. Pak Rohmat, kita ada di Premiere, terus ada apa lagi selain Premiere di sini, Pak? Ya, jadi di SS1 Agora Mall ini kita ada 1 studio iMac, terus ada 2 studio Premiere, sama ada 5 studio Deluxe. Oke, ada iMac, ada Premiere-nya 2. Betul. Sama 5 Deluxe. 5. 5 Deluxe. Nah, mohon izin Pak Rohmat, nanti boleh nggak kita bedah apa tau beda nih iMac, Premiere,
deluxe gitu ya. Jadi supaya netizen se-Indonesia Raya ini tahu perbedaannya. Bukan hanya dari sisi fasilitasnya, kursinya pasti beda, bayarnya ya beda, money don't lie gitu ya, ono rego, ono rupo gitu ya. Tapi kita juga akan bedah sisi, ini kan sama jagoane ngeset bioskop, jadi kita harus membahas audionya bedanya apa, speakernya bedanya apa, gitu nggak Pak? Oke, siap. Nah, Pak Rohmat, ini kan tadi ada premiernya 2, terus ada Deluxe-nya 5. Deluxe ya, Deluxe-nya 5, terus 1 IMAX. Nah, netizen yang kepingin tahu tentang IMAX, kita sudah grebek di konten sebelumnya di Gandaria City. Jadi nanti silahkan lihat dulu kontennya, sistemnya seperti apa. Nah, spesial yang di Agora Mall ini, Pak, spesialnya apa gitu? Spesialnya nih kita bioskopnya 2 lantai. Jadi kalau kita masuk dari mall, masuk di lantai 3. Nah, ini 1 lantai ini ada Premier ada 2 studio, ada IMAX 1 studio, sama Deluxe 1 studio. Studio 5. Nah, nanti habis itu kita naik lagi 1 lantai lagi. Sampai bingung ada eskalatornya banyak gitu. Betul. Nanti di belakang kita ada eskalator. Nah, nanti ada 4 studio Deluxe di atas. Memangnya belum ada sebelumnya XX1 yang 2 lantai gitu ininya? Ada. Di Cikarang, Castun. Oh, luar Jakarta ya. Tapi Jakarta baru ini yang Jakarta baru ini. Jadi 2 level terus. 2 level. Nah, enaknya juga nih Pak. Si Agora ini kan betul-betul ada di tengah kota, Son. Jadi betul-betul bundaran HI gitu ya. Betul. Jadi secara akses apa saja yang bisa akses ke mall ini, Pak? Ya, MRT bisa, busway bisa. Busway. Oh ya, tren juga bisa ya. Tren juga bisa. Kereta juga bisa langsung ya. Stasiun Sudirman kan. Wes pokoknya apa aja semua apa sih yang nggak bisa terjangkau di pusat kota HI gitu ya. Jadi memang buat netizen yang mau mencoba di XX1 Agora aksesnya gampang gitu ya. Dan ini yang menarik lagi nih Pak, karena kita sering ngupas tuntas tentang Meyer Sound dan salah satu kelebihannya di Agora ini akan ada amphitheater. Bayangin Pak, kemarin kita nonton Bruno Mars, bubaran konser aja 2 jam 3 jam baru cair. Kenapa? Karena akses public transportnya kurang baik gitu. Nah, bayangin nanti kalau di atas sinema ini ada music concert teater yang ready, kita nonton musik, konser, international artis datang, itu kan bubaran mau orang mau menuju konser gampang. Sama seperti menuju Agora gitu ya. Boleh Pak Rohmat, monggo kita bahas dulu dari yang Deluxe dulu. Nggih, monggo. Di mana arahnya? Sini nggih. Ayo kita jalan. Sip. Ini by the way kita akan bahas Pak tentang bagaimana perbedaannya antara tuning di bioskop sama tuning di live pro audio. Oh gitu. Gitu ya, karena kadang-kadang netizen ini kan bingung ya, titiknya apa bedanya ya kalau audio ini kan kita biasanya LR doang gitu. Kebanyakan gitu ya. Tapi jenengan kan pasti lebih ribet gitu karena ada suronnya gitu ya. Nah, nanti mohon izin kita ajak biasa hopeng kita David, boleh nggak Pak? Boleh. Fit. Nah, ini. Biar kabar Fit, nih kamu pakai ini dulu Fit. Apa ini? Jos. Buat main game. Wah, netizen yang butuh untuk recording ini langsung keren juga nih. Iya, porta capture. Jadi portable untuk record. Bahkan ini langsung inputnya langsung Fit, ya kan? Oh iya. LR. Keren. Jadi mau podcast, mau langsung untuk konser gitu aman terkendali. Ya. Sip. Fit, ini sama Pak Rohmat kita mau bahas tentang bedanya tuning system dan speaker placement, pengaturan setting antara di live pro audio dengan di bioskop. Seru kan ini kan? Netizen pasti banyak yang pinisirin pengen tahu apa bedanya. Monggo Pak, mulai dari yang Deluxe dulu ya. Kita grebek. Cus. Nah, Pak Rohmat. Ya. Ini kita ada di studio 5 ini berarti ya? Betul ya. Oke, nah jadi yang model kayak begini ini ada 5 studio berarti? 5 studio. Oke. Apakah ukurannya sama semua Pak Rohmat? Atau beda-beda? Kalau di studio Deluxe, 1 kapasitasnya kita kurang lebih di 230-an. Gede 230. Kalau studio 5 ini kurang lebih di 128 ya. Jadi hampir double ya? Hampir gitu ya. Ya beda dikit lah.
Oke. Nanti kalau di teater 2, 3, 4 itu 120-an kurang lebih. Kapasitas seatnya. Tapi kalau untuk layar, screen ukuran layarnya nih, kalau untuk teater 2, 3, sama 4, sama 5 itu layar 9. Artinya layar 9 apa itu Pak? Panjang layarnya. Oke, jadi 9 meter. 9 meter. Gitu. Kalau 9 meter berarti tingginya? Tingginya kurang lebih di 3,8. Apakah standar 16:9, 16:9 gitu? Bukan, yang 1 dibanding 239. Yang aspek rasio 1 dibanding 239. Ini yang aspek rasio 239. 1 dibanding 2,39. Jadi kita bilangnya CinemaScope. Oke. Aspek rasio CinemaScope. Ini namanya aspek rasio CinemaScope. Betul. Jadi memang standarisasinya memang beda di ya. sinema ya. Jadi memang bukan kayak 3:4, 16:9 gitu enggak itu ya? Kalau itu di TV ya, TV ya. Nah, IMAX kemarin kan kita bedah itu juga CinemaScope-nya juga beda Pak ya? Betul, dia nggak ada scope aspek rasio untuk IMAX itu 1 dibanding 1,9. 1 dibanding 1,9. Ya, hampir 1 banding 2 kemarin kan sampai bawah banget gitu ya. Nanti kita lihat di IMAX ya. Oke. Nah, Pak, mengenai Studio 5 ini yang standar, ini berarti ada 3, ada 4 berarti yang kayak beginian ya. Size ini ya, kira-kira lah hampir sama ya. Hampir yang untuk seatnya ya, untuk kapasitas dan layarnya ya. Audio sistemnya dan visual sistemnya pakai apa? Gimana nih Pak? Ya, kalau audio sistemnya untuk semua studio deluxe sama premier, kita itu biasanya sama. Jadi kita pakai Dolby Surround 5.1 dan Dolby Surround 7.1 secara sistem. Dolby Surround ya. Dolby Surround 5.1 dan Dolby Surround 7.1. Jadi kebetulan kalau untuk yang di Agora ini kita pakai speakernya Vive Audio. Vive Audio. Betul. Gitu. By Christie ya Pak ya. By Christie. Iya. Jadi memang itu satu grupnya sama proyektornya. Apakah proyektornya pakai Christie juga pasti atau bisa? Nggak harus. Nggak harus. Oke. Ini kalau yang di sini Pak, di sini kita proyektornya pakai Xenon proyektor Christie kebetulan di atas yang di studio ini. Kira-kira Pak untuk kapasitas ratusan sekian gitu Pak, itu berapa lumens proyektornya? Kira-kira. Kalau secara lumens sih udah di 16 ribuan ya kalau untuk yang Xenon ya. Dengan jarak tembak sekitar, kalau ini kita lihat berapa? Kurang lebih 15 ya, 20-an. 20 meteran ya, 20 meter pakai 16.000 lumens, pakainya Xenon Christie. Xenon gitu ya. 3000. Xenon 3000. Oke. Nah, sekarang kita bahas audionya nih Pak. Ya. Drivernya komponen Vive Audio ini apakah jenisnya yang di surround speaker ini satu jenis doang atau ada banyak? Sama. Dari semua surround, kalau kita di Studio 5 ini kita pakai 12 titik ya. 12 titik speaker. Tapi channelnya ada 4. Nah, channel surround kiri ada 4 titik, surround kanan ada 4 titik, surround belakang kiri ada 2 titik, dan surround belakang kanan ada 2 titik. Oke, jadi netizen ya itu 4 titik yang maksudnya Pak Rohmat itu kanan 4, kiri 4, betul, belakang 4 gitu ya. Belakang kiri dibagi 2, belakang itu dibagi 2. 7.1. Kan kita mengejar 7.1 tadi, sistem 7.1. Kalau 5.1 cuma kiri sama kanan doang. Kalau 7.1 ada belakangnya. Betul. Ya, betul kan? Betul kan? Ya. Jadi kalau kita nanti filmnya 5.1, kontennya 5.1, nanti surround kiri itu adalah di samping kiri ditambah belakang kiri 2. Jadi 6. Kalau surround kanan di 4 tambah belakang kanan 4, itu kalau kita kontennya 5.1. Tapi kalau kontennya 7.1, belakang itu surround kiri sendiri, surround kanan sendiri, belakang kiri sendiri, sama belakang kanan sendiri. Apakah komposisi itu terpengaruh karena ini termasuk rada kecil? Kalau misalnya gede langsung di sebelah kanan kiri saja atau gimana? Sama, semua sama. Semua sama. Jadi memang ada yang ditaruh belakang ya? Karena kita ngikutin sistem Dolby Surround-nya tadi. Dolby Surround 5.1 apa Dolby Surround 7.1. Tapi intinya di semua bioskop SS1 sudah siap equipment-nya Dolby 7.1. Oke. Nah, Pak Rohmat, ini kan berarti ada 12 ya, 4 Betul. kiri, 4 kanan, 4 belakang. Kita bicara sekarang tajem satu boxnya Pak. Betul. Driver Vive Audio ini satu box komposisinya gimana Pak drivernya? Ya, jadi kebetulan di kita ini pakai untuk surroundnya kita pakai tipe LA3SI ya. LA3SI ya. LA3SI. Dalam satu box itu kita ada high-nya, jadi dia sistemnya two way.
Two-way tapi pasif ya. Two-way pasif speaker. Kita ada 6 high dengan driver 3,5 in. Oh, high-nya 6 Pak ya? Iya 6. 6 high. Sama low-nya ada atau mid-nya kita 4 inch. 4 biji kali 5,25 inch. Oh, 5,25 inch ada 4. Berarti compact banget ya. Padahal kayak semacam kayaknya kecil. Ya? Kayak Lenre. Kayak itu merek L2. Oh ya, udah yang jadi satu gitu. Kalau akustik L2 gitu. Cuman ini skala kecil gitu ya. High-nya 6, low-nya 4. 4 kali 5,25. High-nya 6 kali 3,5 inch. Oke. Nah, kalau drivernya memang ini sudah pokoknya jadi satu dari Vive Audio Pak. Betul, ya, langsung. Termasuk crossovernya udah di dalam sudah crossover jadi dalam satu. Nah, untuk Vive Audio apakah dia merekomendasikan pakai power apa atau memang punya power sendiri, Pak? Tidak merekomendasikan harus punya Vive Audio sih. Jadi bisa pakai power yang lain. Nah, sekarang untuk di sistem ini pakai power apa? Kita pakai QSG. Oh, pakainya QSI malah. Nah, nanti kita gerbek nanti kira-kira. Nggak bikin ampli ya, hanya ada juga. Ada juga. Ada. Kristi DCA ya. Oh, ada juga. Ada ya di epicentrum kemarin waktu itu kita bedah ya. Di epicentrum itu ya. Betul, ya. Ya mungkin bisa pertimbangan budget, pertimbangan spek mungkin juga betul. Yang sesuai gitu kan. Semua bisa. Oke, ini dari speakernya. Subnya Pak sekarang Pak. Subnya kita ada di sini. Di balik ini Pak. Oh, di balik tray-nya ini mau balik ini. Ada kira-kira seperti apa? Oh, ini ya. Son, sambil kita lihat ya. Oh, ini bisa langsung ditaruh juga. Ada tempatnya, Pak ya? Oh, cuman 2 doang ya? Drivernya, Pak. Wah, jadi ini Son. Kita pakai 2 box, masing-masing box 2 kali 18 in. 2 kali 18, isinya 2 ya, ada 2 box ya, Pak ya. Iya, betul. Ini juga semua Vive Audio berarti, Pak ya? Vive Audio. Bukan custom ya? Bukan. Oke. Boxnya gede banget ya? Sampai boxnya pun waktu itu masuk memang sudah segini, sebesar Pak? Ini. Oh, jadi bukan custom box yang bikin sendiri lokal di Indonesia gitu enggak ya? Langsung Vive Audio semua. Ini Son ya. Jadi waktu kalian nonton itu sebenarnya di bawah ini ada kain ini segala itu untuk nutupin salah satunya subwoofernya. Isinya 2 kali 18 inch, ada 2 box. Betul. Oke. Nah, Pak, apakah ada pertimbangan tertentu kenapa placementnya jadi satu rapat kayak begini, Pak? Ada nggak yang kanan kiri kayak misalnya live gitu ya? Standarisasi dari sinema sih begini. Standarisasi dari sinema. Oke, kita tutup dulu, Pak. Kemeng ini jagain ini. Oke. Nah, Fit, ini kita kemarin kan banyak ngobrol tentang speaker placement. Waktu di Mayer ini kita tentang Enfire, gradient gitu, line sub gitu. Son, kita lagi membahas perbedaan how to set up di Pro Audio Live dengan di bioskop. Menurut lo gimana, Fit? Dengan penempatan surround system subnya kayak gini memang sebuah pattern yang harus diikuti atau perbandingannya dengan Pro Audio gimana? Nggak ada masalah. Kan memang 5.1 kan subnya 1 channel. Betul. Nah, kalau kita punya 1 channel kan logikanya yang terbaik di mana? Taruhnya mau di tengah atau di kanan kiri kan gitu kan. Tapi kalau untuk sinema saya rasa paling bagus di tengah biar akan lebih rata nyebarnya semua gitu. Nah, bagaimana dengan aplikasi di Live Pro Audio? Bukankah sebetulnya mau di tengah pun juga nggak apa-apa? Wong sebetulnya mono gitu kan, sub kan. Cuman kan tinggal bisa nggak masang sub di tengah. Contoh kayak di ballroom kita kan nggak bisa, depannya ada panggung kan. Kan kadang kita kompromi menyesuaikan dengan lokasi. Betul. Nah, itulah dia. Sebetulnya ini speaker placement ini sangat tergantung sekali antara akustik dan estetik. Ya, kalau bioskop kita bisa tutupin nggak kelihatan gitu. Coba kalau multifunction room atau gereja misalnya kasih subnya 1 di tengah gitu, itu di atas mimbar itu yang khotbah yang mimpin nyanyi bisa getar-getar semua gitu ya. Jadi it's all about estetik juga gitu ya. Gitu ya. Jadi sebetulnya ini juga bisa diterapkan juga di Live Pro Audio. Bisa. Gitu kan? Karena line sub itu sebenarnya prinsipnya kan kayak gini, sub di tengah sebenarnya. Line sub. Kalau kita jajarin sub di tengah itu prinsipnya kan sama. Cuma dia melebar aja. Oke, nah sekarang waktu tuning, Pak. Waktu tuning itu kalau di surround, di bioskop kayak begini, beda spesifiknya apa? Tahapnya itu apa sih yang dilakukan Pak Rohmat waktu kita setting bioskop itu?
Yang jelas kita kan punya alat ya. Kita biasanya pakai R2 box. R2 box ya. Nah, kita biasanya ada pakai 4 mic kalau biasa. Kita punya biasanya 4 mic sih. Oke, 4 mic. R2 box itu software apa hardware? Softwarenya. Oh, berarti software. Ada softwarenya. Itu di laptop berarti Pak ya? Di laptop nanti. Oke. Di alatnya kita punya, terus ada softwarenya, ada 4 mic. Nanti 4 mic itu biasanya kita taruhnya di CLE-nya, CLE area dari bioskop. Jadi CLE itu Center Listening Area. Center Listening kurang Area. lebih di sepertiga area ya, yang center. Sepertiga area dari ruang bioskopnya, betul. gitu ya. Nah, bisa kita sebar di 4 itu titik itu. Nah, nanti tinggal kita buka softwarenya. Kita standarisasi volume di prosesornya. Biasanya kita standarisasi untuk Dolby kan volume 70. Dolby volume 70 maksudnya apa Pak? Dolby prosesor itu kalau untuk semua konten film itu di volume 70. Nah, kalau di profesional mungkin 0 ya. Anggaplah mungkin kayak fader lah. Fadernya itu 0 dB, mungkin kalau di sana 0 ke 100 kali ya. Betul. Jadi makanya standarnya 70 gitu. Ini seru kayak gitu lah nih, kira-kira. ini seru. Jadi kita langsung comparison gitu loh. Betul. Kadang diksi terminologinya kadang-kadang berbeda nih di Pro sama di ngeset di bioskop. Cinema, betul, di Dolby. Nah Pak, non sewu Pak, tadi yang CLE tadi itu apa yang dimaksud yellow box itu? Betul. Ya, betul. jadi kita ada yang bilang yellow box ya itu. Betul. Jadi yellow box itu Center Listening Area. Betul. Gitu ya. Nah, balik lagi Pak, mikrofon pasti pakai mikrofon measurement ya? Iya betul. Jadi pakai yang model Earthwork, bangsa kayak gitu-gitu ya. Betul. Pak, misalnya area seperti ini, penempatan mikrofon Earthwork measurementnya gimana? Ya tadi di yellow box-nya tadi. Di ujung-ujung yellow box itu? Bukan. Biasanya kalau yang poin 1, yang center, yang nomor 1, itu kita taruh di centernya. Di center yellow box-nya. Oke, Pak, ayo kita coba. Misalnya contoh di sini nih, Pak. Ayo Son, kita lihat ya. Kira-kira dalam format seperti ini ya, Netison ya. Mikrofonnya penempatan di mana, Pak? Biasanya kalau untuk ruangan ini kita ambil sepertiga dari ruangan. Itu misalkan di sini ya. Ini nomor ini berarti mic 1 center. Ya. Karena kita nanti di sini karena kalau kita buat tuning, selain kita tuning EQ, habis tuning EQ kan kita pasti akan lihat levelnya kan. EQ dulu baru levelnya. Jadi di sini mic 1. Nah, terus nanti ada kita kasih mic 2. 3 agak di tengah sini, agak depan sini, baru ke 4. Oh, 4-nya sini. Betul ya. Apakah itu model persegi 4 gitu atau ada aturan? Ngacak sih sebenarnya. Sebenarnya ngacak semacam ya? persegi aja sih. Pertimbangannya apa Pak Rohmat? Titiknya itu? Itu karena kita nganggapnya posisi itu adalah mewakili untuk semua area yang supaya rata aja. Karena udah di posisi CLE kan istilahnya. Ya, ini kalau kita di Pro lebih banyak ya taruhnya di audiens supaya titik terbaiknya gitu ya. Kalau tahu gue itu sistem disebutnya averaging. Betul. Jadi kita nggak ngambil data dari satu mic doang, tapi dari beberapa. 3 mic itu kayak di smart ada namanya averaging tuh. Jadi 4 mic tuh dianggap jadi satu. Jadi kita mempertimbangkan juga yang on axis sama yang off axis kayak gitu loh. Nah, waktu kita kemarin pengalaman ngeset sama Bob itu ya, waktu di ballroom itu ya, Fit ya. Berapa mikrofon waktu itu yang kita? 5 ya? 5. Prinsipnya gini, kalau kemarin sama Bob nyusun mic-nya bukan kotak ini, tapi kita lebih ke titik yang jauh, titik yang deket, titik yang di depan sama FOH gitu-gitu kan. Nah, kenapa? Karena kemarin kan kita bicara line array ini. Line array kan ada banyak elemen, 8 itu nembak ke masing-masing zona itu kan. Nah, kita kan harus dapetin supaya 8 box ini suaranya rata nih dari depan sampai belakang. Makanya kenapa kita cek di depannya seperti apa, di midnya seperti apa, di belakang seperti apa gitu. Jadi itu kenapa mic-nya dia kayak vertikal lah istilahnya, segaris tapi dia depan ke belakang. Dan prinsipnya juga averaging tadi itu ya? Enggak, itu enggak. Kalau ya bisa pakai averaging, cuman kalau yang case kita kemarin kita melakukan tuningnya adalah every setiap mic harus kurang lebih sama gambarnya, mid high-nya itu semua sama gitu. Makanya kenapa kan kadang-kadang aligner itu kan kenapa angle-nya dimainin, karena kalau kita mau ke belakang kan harus dia lebih rapat angle-nya, yang ke depan supaya dia less power makanya lebih dibuka. Nah, tapi di luar itu kan dibantu lagi ada EQ misalnya yang jauh mungkin lebih diangkat sedikit, yang bawah lebih di-cut sedikit. Nah, itu gunanya di situ. Kita mau supaya dapat sama dari depan sampai belakang. Nah, sekarang kalau konsepnya di bioskop Pak, ini kan
Kemarin kita ngeset line array memang banyak box tapi di depan dengan tilt supaya ngeratain ke seluruh audiens. Nah ini kan kita surround Pak, di kanan kiri. Speakernya itu ada di seputaran kita. Bagaimana kita mengukur apakah Pak Romat mengukur satu per satu speaker ditodong atau memang ya averaging kayak tadi aja? Ya secara baiknya kan averagingnya. Ya. Kita ukurnya secara average. Tapi untuk speaker ini kalau kita Dolby Surround itu per channel. Jadi bukan per satu-satu speaker tapi per channelnya. Jadi kalau kita kasih sinyal pink noise misalkan, berarti itu satu channel ini semua misal samping kiri, samping kanan semua bunyi semua. Nah, apakah bersama-sama bunyinya atau gantian? Sama barengan. Dengan level yang sama juga? Sama persis, level yang sama. Karena satu channel kan, satu power ampli channel kan. Oh, ini satu power ampli? Satu channel power ampli. Ya, jadi ini di paralel, speaker kita di paralel. Logikanya gini aja, ini kan speaker 4, channelnya satu kan. Kan nggak mungkin juga dicek ini mau di EQ yang itu doang kan juga nggak bisa. Memang bareng dulu ya. Betul, jadi average aja. Nah ini menarik ini Fit. Kenapa EQ dulu baru level? Kira-kira penjelasannya seperti apa, Fit? Kan pasti kan ada target ini ya, target frekuensi respon, ya kan. Jadi pasti kan frekuensi responnya harus dapat dulu, baru level. Nah kalau frekuensi responnya belum dapat, misalnya mid high-nya nongol nih, nah itu kan akan mempengaruhi si meter SPL dong. Ya dong logikanya kan ini ada frekuensi yang ngeboost kan, yang mestinya 85-nya sekian. Kebacanya lebih pelan nanti jadinya karena ada satu frekuensi yang baiknya tune-nya dulu rapi dulu, ininya baru adjust level. Memang harus gitu sih kok. Cengli. Gitu takutnya ada frekuensi yang nongol aja. Frekuensi yang nongol kan sama SPL meter dibaca itu ini nongol nih frekuensi ini. Mungkin begitu. Ya, Pak Romat. Pertanyaan awam juga nih Pak Romat. Waktu ngeset waktu atas sama sub ini duluan mana? Biasa kita di high-nya dulu. Di duluan dulu yang atas dulu. Subwoofer biasanya belakangan sih. Oke. Baru habis itu subwoofer gitu ya. Tapi juga dengan ada speaker microphone measurement juga gitu sama, ya. Sama semua. Nah, sekarang kita bahas tahap selanjutnya, Pak. Tadi kan EQ lalu level. Bagaimana sekarang penyusunan delay-nya? Karena kan delay di surround kayak begini, aplikasinya kan beda nih sama kita surround di live itu kan delay di live itu kan sana berapa, lalu kita pasang di speaker berapa meter dari depan, berapa millisecond delaynya gitu kan. Nah, kalau di Cinema Pak, gimana? Kalau di Cinema kita di prosesor kita sudah dilengkapi dengan otomatis delay ya. Otomatis delay. Jadi kita tinggal masukin volume ruangan. Volume ruangan itu maksud ukuran ya? Ya, ukurannya. Jadi mungkin lebar, panjang sama tinggi gedung, nanti baru nanti otomatis delay surround. Delay surroundnya langsung ditetapkan di prosesor kita. Jadi dia sudah nongol, nih lu input sekian milisecond nih gitu ya? Itu enaknya. Kalau di live Fit, kan kita nodong dulu ya, kita ngukur kan biasanya kan? Beda. Kalau di live ya kita kan pakai smart misalnya atau apa ya, kita align dulu high-nya, misalnya line dari kanan dengan sub-nya. Itu dulu. Nah, terus kalau misalnya kita pasang speaker delay di belakang, ya itu harus di-align lagi karena mikrofonnya di belakang sana kan si delay harus datangnya bersamaan dengan suara yang dari main. Baik kayak kan, karena kan ini kan speaker ada jarak 20 meter, nah itu kan pasti duluan yang delay dong. Makanya kita delaynya, speaker delay ini kita mundurin supaya datangnya bareng sama yang main. Sama kalau ada center, ada outfield ya semua pada prinsipnya sama. Front field itu semua harus di-align jadi satu. Ya. Nah, netizen se-Indonesia Raya kan menarik kan ini kan. Jadi ini hal-hal ini ilmu banget ini. Ilmu banget yang kadang-kadang kita juga wah penempatannya gimana ya, delaynya gimana. Saya baru nggak juga nih Pak. Kalau surround itu ternyata malah kita masukin volume ruangannya aja gitu ya. Dimensi ruangan aja. Apakah itu terjadi untuk semua prosesor Dolby? Semua. Jadi semua kita prosesor. inputin itu ada, aja? Apakah hanya ukuran tinggi, panjang, lebar atau sampai kemiringannya ini juga elevasinya kita masukin Pak? Cuman di panjang, lebar aja sih. Dimensi gitu panjang, lebar sama tinggi aja. Jadi nggak ngefek ya ini ya, kemiringan gitu ininya? Karena kan kita lihat kemarin kayak IMAX gitu, ada kemiringan di depan segala gitu ya, terus curam gitu ya. Dan itu otomatis ya. Kalau misalnya LCR berarti kalau gitu apakah ada standarisasi jaraknya? Misalnya C ke L itu harus berapa meter? Nah, itu ada. Kira-kira ada jarak, udah patokannya dari sana berdasarkan ruang atau gimana? Itu kita kalau untuk Cinema itu ada standarisasi Cinema untuk posisi letak dari
LCR. Berarti jadi ada performance sekian udah ada ya, ini L-nya harus di sini, betul. Betul. Udah ada standarisasi. Ini mumpung tadi kita desain dulu itu biasanya. Mumpung tanya LCR nih, saya malah baru ngeh. Ini tadi kita baru bahas surround speakernya Pak sama subnya. Ini LCR-nya pakai apa tadi? Malah belum dibahas ini, kelalen nih. LCR-nya sama, kita pakai Vive Audio. Jadi LCR pakai Vive Audio, tipenya pakai LA3i. LA3i. Tadi kan ada tambahan S, lebih besar dong. Iya, lebih besar. Pasti lebih besar. Isinya apa, Pak? Jadi LA3i dikombinasi dengan S215. Jadi LA3i itu dia sama two-way passive speaker. Dia ada 12 high-nya, 12 kali 3,5. Nah, kalau mid-nya atau mid-nya itu kita ada 5,25 in kali 8. 8. Ya, lebih panjang. Nanti kalau mau lihat boleh kita ke belakang. Dari belakang. Nah, dikombinasi dengan low-nya kita pakai S215 2 kali 15 in. 2 kali 15, tapi terpisah boxnya sama atasnya ya. Sama atas. Jadi 3-way dong. Iya, kurang lebih 3-way. Jadi jadinya 2-way atas sama 2 kali 15-nya gitu ya. Betul. Jadi pertama tetap balik lagi Pak, ngukurnya LCR dulu dong. Betul. Gitu ya. Center dulu biasanya kita patokan di center loh. Mainnya dulu. Tahapnya gitu ya. Satu center. Lalu yang kedua baru kita IQ di L, R, baru ke surround. Baru ke surround. Habis itu baru ke subwoofer. Ke sub. Urutannya equalisasi, level, baru delay atau delay duluan itu waktu nginput pertama. Delay dulu biasanya. Oh, delay dulu. Jadi semua kita masukkan inputnya dulu, kita input delaynya dulu, baru nanti kita equal. Nah, prosesornya itu Pak, apakah juga setiap tipe-tipe dari Vive Audio ini sudah ada presetnya di situ atau kita masukin prosesor setting sendiri? Masukin sendiri. Oh, masukin sendiri. Jika kita pakai speaker apa gitu, power apa gitu, masukin. Karena si prosesornya bisa untuk nggak satu pabrikan sama speakernya ya. Jadi kayak zaman dulu nih. Saya misalnya dulu pakai XTA gitu ya. Itu lalu speakernya bisa EV, bisa EAW, bisa JBL gitu. Itu kita nginput prosesor setting gitu. Betul. Nah, itu bedanya kalau yang di premium gitu misalnya kayak DNB, L-Acoustic, Mayer, karena mereka kan DSP-nya sudah ada. Jadi kita tinggal panggil tipe doang gitu kan. Di Galileo kan gitu kan, Fit ya. Kita tinggal panggil ya. Nah, menurut lu, Fit, Galileo Galaxy sendiri misalnya dipakai untuk speaker lain kita masukin prosesor setting, memungkinkan nggak? Belum pernah kan? Butuhnya tergantung. Ini tergantung nih. Jadi kalau misalnya butuhnya buat kayak master EQ semua sih udah pasti nggak ada masalah kan. Cuman kalau butuhnya yang crossover yang benar-benar crossover nih, ya crossover ya mungkin kalau di Galileo nggak terlalu banyak pilihan crossover jenisnya tuh. Ya. Kayak Language Rally 12, 24 itu kan nggak terlalu banyak karena kan memang dia tidak didesain buat speaker yang pasif, aktif tanda kutip gitu. Ya. Gitu. Cuman kan dari situ kan dia ada keunggulan lainnya, ada EQ-nya segala macam yang nggak dipunyai crossover lain. Dan itu memungkinkan berarti ya kita sebenarnya bisa memungkinkan pakai. aja, misalnya kita mau pakai sebagai EQ gitu kan bisa aja sebenarnya. Nah, itulah salah satu contohnya kayak The Sphere di Las Vegas itu kan speakernya hollow plot. Terus prosesor settingnya Mayer pakai Nadia. Nadia itu jadi speakernya sendiri baru tuh. 260.000 speaker Pak. Titik saking kecil-kecilnya gitu tuh. Jadi prosesornya butuh yang inputnya banyak. Wow. Netizen se-Indonesia Raya. Ini kan keren kan kita bahas tentang detail how to setting audio system in bioskop dibandingkan antara surround dan juga aplikasi di Live Pro Audio. Yuk kita sekarang coba bahas kira-kira apa lagi Pak yang di sini speakernya kan sudah kita ini semua ya dan proyektor langsung. Nanti coba kita lihat kalau memungkinkan bisa lihat speaker tongkrongannya LA3i seperti apa sebelum kita masuk bedanya fasilitas yang di Deluxe gitu ya. Betul. Nah sekarang mengenai fasilitas Pak, kalau Deluxe ini memang kursinya semuanya sama kayak gini Pak? Standar semua. Gitu ya. Dan yang saya dengar Pak XX1 ini sampai kursi aja punya pabrik bikin sendiri Pak ya? Betul. Terus ora kaleng-kaleng pokoknya. Terus sampai kayak akustik gitu Pak misalnya Pak. Ini nggarap sendiri juga atau ada vendor Pak? Nggarap sendiri. Jadi tim sipilnya ada sendiri. Gitu ya. Bahkan layar kita sudah mulai produksi sendiri. Layar juga produksi sendiri. Ya, yang tipe P100 kita udah mulai. P100. Maksudnya dibikin di
lokal juga di kita, di pabrik kita. TKDN ini pokoknya ini. Sudah produksi dalam negeri gitu. Jadi ya Son ya denger ya, ini betul-betul membangun industrinya dari ujung ke ujung gitu. Jadi bukan sekedar import doang, tapi sudah mulai bikin sendiri ya. Jadi sampai kursi, akustik sampai screen, apalagi Pak yang sudah mulai baru itu sih produksi sendiri. Dan men-setupnya pun sudah tim sendiri kan, istilahnya sudah bukan vendor luar, kontraktor gitu enggak ya? Bukan. Karena ya total sudah berapa bioskop gitu secara studio hari ini udah sampai? Kalau secara studio kita udah 1.330-an kali ya. 1.330-an di 252 lokasi. 252 lokasi. Karena rata-rata satu lokasi bisa 6-8 studio gitu ya. Itu yang masang Pak Rohmat semua ya? Makanya itu. Enggak, tim. Makanya itu kan kebayang kan, kita sudah bisa podcast sama Pak Rohmat ini sudah privilege ini, sudah precious time. Ini cowok panggilan soalnya dia. Bisa panggilan dibuka XS1 di mana gitu. Oke Pak Rohmat, ini fitur di Deluxe Studio gitu ya. Mohon izin Pak, kita lanjut ke Premiere. Bedanya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, yuk kita lihat. Cus. Nah Pak Rohmat, ini ternyata belakangnya ini, jadi ini boxnya dari LCR speakernya Pak ya. Oke, VIV LA 3i. Pak mohon dijelasin Pak, ini speakernya berarti yang di sini nih Pak ya. Ya, speakernya yang ini LA 3i sebenarnya. LA 3i. Jadi di sini ada 12 high 3,5 in ditambah 8 kali 5,25 in untuk mid-nya. Oke, mohon izin Pak. Jadi speakernya ini, kayunya ini, tapi ini custom dari sini aja kalau berarti. Kalau kayu ini custom. Jadi untuk pembungkus ini supaya posisinya nggak gerak, supaya lebih aman, lebih safety. Untuk LCR kita tambah dengan low S215. Ini ya boxnya. Betul, yang 2 kali 15 in. Dan ini kalau ini boxnya memang sudah bawaan dari VIV Audio. Ya. 5 studio Deluxe Agora XX1 ini berarti semua pakai sistem yang sama. Premiere pun sama, pakai ini semua. Oke. Jadi sebetulnya panjang ya Pak ya? Panjang, kurang lebih di 2,5 kali ya, 2,5 meter. 2,5 meter, tapi di frame supaya dia nggak gerak gitu ya? Supaya lebih aman untuk speaker high-nya nih. Oke. Nah, netizen ini luar biasa nih, kita sampai dikasih di belakang layarnya ini dapurnya, dari dapur pacu LCR speakernya itu sampai dibikinin custom kayak begini gitu ya. Gitu Pak Rohmat ya? Ya. Nih nanti ini kabel semuanya langsung lari ke power yang ada di ruang proyektor. Ruang proyektor di control roomnya ya. Betul. Baik, siap. Terima kasih Pak Rohmat sudah diparingi masuk belakang layar VIV Audio Studio 5 Agora XX1. Aduh, sampai keturun Pak Rohmat. Wah, ketiduran netizen se-Indonesia Raya saking nyamannya. Waduh, welcome to the Premiere XX1 Agora Mall. Wah, ini nyaman banget Pak. Ini nonton enggak malah keturun nih gimana. Pak Rohmat, ini kita sekarang masuk studio 2 Premiere 2 ya. Oke, studio Pak, Premiere 2. Kita bahas dulu Pak, luasan ini apakah sama dengan kayak tadi Deluxe atau beda Pak? Kurang lebih sama ya kalau yang ini, yang di sini yang di Agora kurang lebih sama size-nya dengan di Theater 5 tadi. Seat capacity-nya Pak? Kita kalau untuk Agora satu studio Premiere itu 40 seat. 40 seat saja. 40 seat untuk satu studio. Nyaman banget ya. Jaraknya juga ini yang buat family nyambung. Kalau yang di depan ini kan ada yang 22 gitu ya, belakang ini kan 22. Jadi buat yang pasangan, couple gitu kan lebih nyaman juga. Oke, ada 40 ya Pak. Betul, oke, 40 seat. Kalau mengenai spek teknis Pak, apakah ada perbedaan? Kalau untuk teknis baik audio maupun visualnya sama persis, baik dan Deluxe maupun The Premiere sama. Jadi kita untuk audionya masih tetap pakai sistem Dolby 5.1 sama 7.1. Equipment juga sama, pakai VIV Audio juga. Yang tipe sama tadi kita bahas. Yang tipe yang sama juga, dengan tipe yang sama juga. Proyektor Pak sama Proyektor juga kurang sama. Pakai Xenon juga. Karena screen-nya juga kita screen-nya
panjangnya juga 9 meter juga ini. Sama 9 Sama meter, 9 ya. meter Jadi juga. secara size yang membedakan adalah fasilitasnya. Betul. Gitu ya. Dan kenyamanannya. Kenyamanannya. Apa aja sih sebetulnya di Premier ini dapat apa aja bedanya nih? Ya, yang jelas seatnya ya. Seatnya ini kan Kursinya udah pasti, ya. lapis kulit nih. Leather seat. Leather seat. Lalu Terus reclining. reclining Aduh. tuh. Ini sudah reclining. Sampai, ini dia nih. Sampai ada selimutnya. Selimut kalau kedinginan, jadi langsung ketiduran. Selimut Kurang lebih komplit. sama dengan The Primer yang ada di sinema Pesen SS1 yang makanan lain. juga langsung mejanya tataan Betul. udah ready gitu ya. Pelayanannya lah. Ya. Pelayanannya juga lebih nonton komplit. film ya sambil tiduran, tuh. Harga berapa sih? Deluxe berapa? Kalau Premier berapa ya? Kalau di Agora? Nggak tahu berapa, nggak hafal. Nggak hafal saya. Nggak hafal sampai. Karena beda-beda per outlet beda jadi agak. Nanti tinggal lihat harganya Kita lihat di sini. di locating. Nah, harganya itu tadi itu. Di tiketing Itu. nanti. Ya, jadi bedanya itu ya. Terus secara audio, visual semuanya sama Dengan deluxe. dengan deluxe ya, Betul. udah nggak ada yang lain ya berarti Iya. Pak ya. Ini sampai di apakah kursi Premier segala gini juga produksi sendiri atau? Iya. Oh, ini produksi Nah, kalau sendiri? yang ini kita produksi sendiri. Wah. Ada beberapa tipe. Kalau kursi Premier kan ada beberapa tipe. Nah, kalau yang tipe ini kita produksinya di pabrik kita. Wow, pabriknya di mana Pak? Ini Karawaci. di Karawaci. Jadi sampai kursinya, sampai yang leather aja ini fabrikasi sendiri gitu ya. Iya. Luar biawak memang ini XX1 ini memang. Jadi Mau punya kursi gini di rumah? lah ya makanya Pasang nih, dong. ini kayaknya mesti pesen XX1 aja nih. Ini lama-lama nggak jualan di bioskop tapi jualan furniture. Itu ya. Gitu ya. Waduh, Pak Beni boleh Pak Beni pengembangan usaha ini Pak. Pabrik furniture karena ini sendiri. Gitu ya. Secara view juga oke sekali dan ini langsung recliningnya semuanya nyaman. Oh. Oke. Pengukuran sekarang mengenai measurement juga sama ya mestinya Pak, ya? Sama persis. Sama Sama di- persis. Nah ini bedanya antara pengukuran di Pro Audio yang biasanya cuman delay-nya itu kan ngukur antara PA depan sama delay di belakang gitu. Nah sekarang gini Fit, kita rada ngelebar lagi pengukuran perbedaan antara line array dan point source di dalam penentuan delay. Menurut lu gimana Fit? Penentuan delay maksudnya delay Kan setiap speaker maupun line array pun juga ada delay-nya, tapi Enggak. juga di kalau line array nggak ada delaynya di array-nya kan. oh sorry di array-nya. Maksudnya beberapa venue meskipun dia ada line array kan ada juga delay juga di belakang kadang-kadang iya, karena itu iya. pengaruh misalnya balkon, misalnya memang ada tempat yang ruangannya L nggak simetris gitu-gitu kan. Nah, bagaimana penentuan delay ketika line array dengan PA-nya point source? Sama aja. Prinsipnya gimana supaya timingnya datangnya bersamaan. Sehingga kita mendengar sepertinya semua dari depan. Ya, gitu. nah itu kan kalau cara yang lebih ini kan pakai smart ya. Kita bisa ukur smart delay dari sono berapa. Misalnya 70 milisecond datangnya. Yang delay kan karena dia lebih pendek cuma 30 milisecond kan. Berarti Ya. kan ada perbedaan 40. Nah, makanya speaker delay ini kita mundurin 40 supaya seakan-akan dia posisinya ada di depan sana datangnya bareng. Oke. Gitu. Nah, kalau nggak pakai smart ya bisa juga pakai laser meter. Misalnya dari sini ke sana 20 meter, sini ke sini 5 meter, berarti kan ada selisih 15 meter tuh. Nah, speaker delay-nya ini kita mundurin 15 meter. Ya. Nah, gimana cara ngitungnya ya cari aja kalkulatornya kan banyak tuh untuk ngukur meter ke milisecond. Ya, poin saya sebetulnya nanya perbedaan antara di line array sama di point source. Kalau point source kan sumbernya satu, misalnya satu box di depan gitu ya. Tapi kalau line array kan boxnya banyak di depan. Nah, keterwakilannya gimana ketika lu menentukan delay untuk belakangnya? Nggak, kalau pakai smart nggak ada masalah. Kan tinggal cek waktu datangnya aja. Dia tetap kayak satu box, bukan berarti terus Seperti satu sendiri-sendiri, box, ya. lalu kita tentuin untuk Ya, menentukan ya. Delay-nya. millisecond delay Iya, di speaker kalau pakai belakangnya. smart. Kalau pakai meter ya saya biasanya ambil box tengah-tengahnya lah, tengah-tengahnya si box. Kalau misalnya pakai meter, habis saya nggak pernah pakai meter lagi sih, pasti pakai smart gitu untuk itu.
Kenapa kamu lebih banyak pakai smart? Karena jauh lebih akurat. Lebih akurat tuh. Ya. Kalau pakai meter kan dia kepengaruh temperatur. Ya. Kan kecepatan suara berubah berdasarkan temperatur. Tuh, sesuai kayak kita di negara tropik ini dihitung 340 kadang 343. Ya. Nah, kalau pakai smart kan kita juga biasanya kalau go tuning ya pasti temperaturnya harus sebaiknya start dengan temperatur yang akan dipakai nanti. Jadi kalau tuning nanti pakai AC ya kita tuningnya AC udah nyala gitu, gitu. Biasanya itu gitu. Kemarin kita bahas juga di basic audio training kemarin di Bali itu. Jadi kalau waktu ngukur ya memang idealnya ya antara ada penonton sama nggak ada penonton aja udah beda. Pasti. Gitu kan. Jadi tapi juga suhu juga. Wah, misalnya mainnya malam tapi kita ngukurnya di siang, sementara itu juga suhunya aja sudah berbeda. Itu aja ngefek gitu. Nah, kalau di surround kan ini ya nggak terlalu ngefek ya Pak ya, karena ruangannya ya ini aja. Betul. Tapi pada saat Bapak mengukur, apakah juga consideration-nya suhunya AC-nya harus nyala juga gitu Pak standarnya? Tetap AC harus nyala. Harus ya? Harus nyala. Jadi supaya ketika nanti main sama ketika waktu diukur tuh sama. Nggak terlalu jauh. Nah ini hal sederhana memang, tapi kadang-kadang kalau disepelekan perbedaan temperatur itu bisa ngefek di respon frekuensi dari speaker itu gitu ya. Wow. Jadi ya netizen ya, kalian yang belum sempat main ke Agora XX1 di Bundaran HI, persisnya di gedung sambungan ini antara Luminar dan Autograph ya. Autograph ya. Ini adalah gedung tertinggi di Indonesia loh. Jadi Autograph Tower ya. Autograph 100 berapa kemarin? 108 ya? Iya sekitar segitu ya. 100 lebih pokoknya towernya gitu ya. Dan nanti tunggu tanggal mainnya, semoga akan ada Agora Amphitheater yang kita bisa menikmati Meyerson Panther di sini. Dan untuk show, untuk konser-konser, untuk live music, di mana tempatnya aksesibel sekali, mau MRT, mau busway, kereta bahkan ya dari Duku Atas yang BNI situ ya bisa juga. Apalagi kalau ngomong Gojek, Grab atau apa wes nggak mungkin nggak ada yang nyangkut gitu karena ini tengah kota gitu. Terus ada juga masalah nih Fed yang sering orang ini kan parkir. Nonton show parkirnya di mana? Wah, sekarang ini mau gedung-gedung sekitar ini mau apalagi kalau netizen yang kerjanya di Sudirman Tamrin kalau perlu ditinggal aja di kantor gitu mobilnya. Ya toh, menuju ke sini pakai public transport. Jadi lebih gampang waktu bubaran, waktu masuk juga di tengah crowd itu lebih gampang gitu ya. Baik, Pak Rohmat, mohon izin kita tinggal satu step lagi. Mari kita nikmatin IMAX gitu Pak ya. Mau nggak Pak? Yuk kita lihat di IMAX Studio. Nah, netizen, sekarang saya ada di studio Cinema XX1 IMAX di Agora Mall. Wah, Pak ini ngomong-ngomong ada yang beda nih Pak Rohmat. Gandaria City kemarin kursinya merah nih, tiba-tiba ini hitam semua. Apakah memang ada aturan atau cuman selera aja nih? Sebenarnya ada requirement dari IMAX-nya sih. Request dari IMAX memang supaya lebih dapat, lebih gelap kan. Kalau lebih gelap kan gambarnya jadi benar-benar kita bisa fokus ke gambar. Jadi ada pertimbangan teknisnya supaya akhirnya kita sekarang berusaha untuk yang IMAX kita bikin kursinya warnanya warna gelap. Memang requirement dari IMAX supaya mulai, blackout gitu ya. Betul, sejak IMAX Daily Park Medan. Itu kapan Pak? Daily Park Medan. Daily Park Medan tahun 2020-an kali ya. Waktu zaman pandemi itu, setelah pandemi. Sejak itu kursinya udah mulai semuanya hitam. Setelah itu semua. Ini apakah sampai yang kursi IMAX pun juga sudah produksi sendiri nih Pak? Iya sama. Sama ini ya? Kursi sama, tinggal warnanya tinggal aja. ganti warna aja ya. Luar biasa. Sama kursi deluxe sama, cuman warna aja yang beda. Wah, mantap sekali. Nah, Pak, ini saya lihat dengan kebetulan netizen kan baru saja nonton IMAX yang di Gandaria City yang kita grebek. Ini sepintas saja saya ngeliat langsung speakernya beda Pak. Apakah memang tipenya berbeda atau memang desain lebih baru atau gimana? Ya, ini secara sistem audio ini kita sama dengan Gandaria City, pakai 12.1. 12.1. 12.1 sama, cuman bedanya cuman di tipe speakernya aja. Nah, di tipe speakernya aja. Kalau di LCR, itu kita ada speaker tipenya CVL, dia nanti ada
Sama sih isinya juga sama kurang lebih 4 kali 12 in. 4 kali 12 4 kali 12 in sama high 3,5 inch. 3,5. Oke. Kalau yang di Gandaria kan ada tuh 4-way ya. 4-way. Ini 3-way berarti. Ini 3-way. Oke. 3-way. Jadi dia satu ada driver satu tapi isinya 2 coil high sama coil mid. Tipenya apa tadi, Pak? IMAX CVL. Kalau kita sebutnya IMAX CVL karena dalamannya kita nggak tahu juga. Iya, karena memang IMAX semuanya pokoknya memang sudah ada. Nanti IMAX. kalau mau lihat bentuknya kayak apa nanti bisa dilihat di spek atau mungkin langsung di bisa lihat di belakang layar di belakang layar kita. Oke, itu LCR-nya. Terus LCR-nya. Subnya, Pak, pakai apa? Subnya kita pakai IMAX subwoofer, kita beda lagi tipenya, bentuknya, tapi kita pakai yang udah 15 in. Kalian di Gandaria kan 18 ya? 12. Oh, 12. 4 kali 12 4 in kali 12 kan? terus modelnya depan-depan gitu. Nah, apakah formatnya sama, Pak, ini, Pak? Kalau ini formatnya nanti di box, di masing-masing box itu dihadap-hadapin. Tapi nanti itunya kalau secara boxnya ada keluar, nanti bisa dilihat lah di belakang. Ya, tapi dia udah pakai yang 15 in. Kita pakai 3 box, masing-masing box 2 kali 15 in. 2 kali. Ini model yang baru berarti. Yang baru. Semua nih yang baru. Ya? Kalau di sini udah yang terbaru. Jadi kalau yang Gandaria City dulu boxnya yang kita masih manually diadep-adepin, kalau yang ini design by IMAX sudah di dalam boxnya sudah diadep-adepin. Dari di konsep udah. Jadi lebih gede dong, Pak, ya? Boxnya lebih gede. Iya, karena kan dulu aja 12, ini 15 gitu loh. Tapi itu 4, tapi ini 2. Cuman ini 2. Ya? Hampir sama sih kayaknya box. Secara box sih hampir sama lah. Secara boxnya. Respon frekuensi apakah memang Pak Rohmat berasa beda juga nggak, Pak? Lebih sama bertenaga, sih, kalau lebih ke bawah. Sama ya. Oke, kalau kita ke suronnya, Pak, suron speakernya, Pak. Suron belakangnya kita beda sama yang di Gandaria City ya. Tapi secara isinya hampir sama. Kita ada high 3,5 in sekali 2 kali 15 in low-nya. Ya. Jadi, wah, ini aneh sekali loh bentuknya loh ya, Son ya. Dilihat bentuknya. Ya itu kayak horn malah keluar gitu. Kayak horn tor. Kayak horn doang kayak gitu. Itu ya. Padahal itu ada low-nya ya. Ada low, kanan kiri itu ada low, dia ada depan gini. Oh, malah ada pada depan gitu betul. Ya. Yang di tengah-tengah itu baru high-nya, high mid-nya. Oh, high-nya di tengah. Betul. Low-nya pakai berapa inch, Pak, tadi? 15 in. Compact banget ya bentuknya. 15 in. Kayak begitu tapi 15 in 2 ya? 2 kali 15 in. Oke, ada berapa titik? 2 ada 2 pasang ya? Ada 3 kita, satunya ada di overhead nanti, di overhead center. Oh, jadi senternya ada juga, cuman nggak kelihatan di belakang layar, ya? Di belakang layar. Ya. Di belakang layar. Ada 3 yang sistem itu. Baik. Nah, ini kalau suronnya, Pak, yang tengah. Kalau yang top suron sama yang suron side atau suron samping itu sama dengan di Gandaria City. Yang kita pakai high 3,5 in, low-nya kita pakai 1 kali 15 in. Oh, 15. Sama yang di Gandaria City persis. Compact ya. Modelnya kayak ini ya, Fit ya. Kalau kita coaxial gitu ya. Desainnya gitu loh. Modelnya kan kotak. Kotak 60 kali 60 lah. Kayak speaker monitor kan malah kan. Wow. Ini ya, Pak ya. Jadi titiknya secara placement total speakernya berarti 12 titik. Topnya ada 4. Topnya 4. Di wall-nya 4, dindingnya kiri, belakang kiri, belakang kanan sama kanan 4. Nah, terus di belakang layar ada 4 juga. Di belakang layar ada L, C, R sama overhead center. Namanya overhead center. Betul. Gitu. Jadi itu di atasnya center ya. Di atasnya center. Makanya disebut overhead center. Nah, itu layout ada 12, 4 plus 1 subwoofer. 1 subwoofer. Wow. Itu tipe titik-titik penempatannya gitu. Nah, sekarang mengenai how to setting kalau di IMAX sama di suron biasa gitu, apakah ada perbedaan, Pak? Karena kan IMAX eksklusif gitu loh. Ini produknya IMAX itu. Apakah ada requirement khusus dari IMAX settingnya? Kalau setting kita nggak mengikutin, yang bukan kita yang setting. Dari tim IMAX ya? Betul. Tentunya ada perbedaan. Pasti ada perbedaan. Sampai engineer-nya IMAX sendiri yang setting ke sini. Mulai dari awal kita bikin rangka besi, rangka layar nih sampai pemasangan speaker, sampai settingnya pun semua dari tim IMAX yang datang. Bulenya sendiri yang ngerjain. Betul. Ya kurang lebih biasa sampai 20 harian biasanya. Gitu ya. Jadi tim XX1 ini Pak Rohmat sampai titik ketinggian, kemiringan itu semua konstruksi tetap dari IMAX. In-house yang ngerjain. Betul. Nggak maksudnya XX1 yang masangin. Yang masangin gitu. Iya. Tapi pengarahan dari tim IMAX-nya, syarat-syaratnya, semua, titiknya, gambarnya dari IMAX gitu ya. semua.
Jadi nanti mereka yang ngukur. Nanti tinggal kalau misalnya ada perbedaan-perbedaan yang nggak sesuai seperti mereka mau, lakukan adjustment gitu ya. Fit, menurut lu penempatan-penempatan kayak begini di bioskop gitu, dalam aplikasi di live gitu, karena kan kita sekarang kenal banyak imersif gitu ya. Imersif kalau di Mayer kita Space Map Go gitu ya misalnya. Prinsip-prinsip dasar perbedaannya, Fit, kira-kira apa menurut lu? Prinsipnya kurang lebih sama ya, cuman bedanya kontennya kan. Kalau kontennya dia kan konten studio lah. Kalau film Space jadi Map Go itu kan bedanya kontennya kan live kan, konten live yang bisa kita panning muter gitu. Ya. Itu kita sih belum pernah coba sih, cuman kita pengen coba sih. Belum sempat aja. Jadi secara Gitu. konsep kurang dasar lebih itu sebetulnya kurang lebih ya. setting, Cuman bedanya. karena kan awalnya secara audio malah lebih banyak kan ya LR lalu LCR gitu kan. Ini pengembangan kesini aja kan yang sekarang betul-betul sudah live music aja imersif Pak sekarang Pak sudah imersif. Nah ini saya satu ada yang rada pinisirin Pak. Apakah memang mikrofon artwork ini atau measurement ini memang untuk mengukur pengukuran atau untuk sekedar mengukur SPL di ruangan Pak? Ya untuk kalibrasi kan? Audionya kalau yang ini. Kalibrasi sama untuk cek konsistensi. Kan setiap pagi mereka biasanya ada testing tuh speakernya apakah sehat semua apa enggak segala macam. Nah, karena saya lihat cuman ada di studio IMAX-nya ada berapa titik Pak? Ada 3. Ada 3. 1, 2 sama di belakang. Oh ada 3. Nah. Standarnya hanya dipasang di IMAX atau di studio-studio yang lain? Kalau tadi di studio ada Deluxe sama Premiere kita pakai LSS ada di satu titik doang di belakang. Di belakang, tapi ada ya Pak? Ada. Oh, nah. Namanya kan? LSS, Light Sound Sensor. Light Sound Sensor. Itu gunanya untuk ini konsistensi. Jadi kan sama sekali tes. Prinsipnya gini aja lah. L-nya dibunyiin. Dia punya tuh gambar referensi levelnya sekian nih. Nah jadi kalau besok pagi dites, gambarnya harus sama. Kalau beda nih, high-nya ngedrop, itu berarti something wrong, harus dicek. Sinar juga sama. Setiap pagi harus dilakukan itu. Setiap pagi harus dilakukan. Setiap hari. Nih netizen ya, mungkin kalian nggak ngeh selama ini nonton asal masuk, nonton gitu. Apalagi yang pacaran gitu kan, wes nggak mikir secara teknikal. Ini sekarang kita bedah loh ini loh. Gitu. Jadi mikrofon ternyata mereka itu mempersiapkan sedemikian rupa supaya punya referensi dan standarisasi setiap hari gitu ya. Punya standar yang sama sound quality-nya. Ya. Gitu ya. Nah, kalau di visualnya ada juga nggak Pak? Ada. Itu LSS itu ada kameranya. Di LSS maupun di IMAX ada visualnya. Oke. Di sini ada kamera nih, ada di box itu ya, box sebelah ini. Yang sebelahnya sebelah itu ya. kanannya, sebelah kirinya lubang. Iya. Nah, itu kan itu ada box itu ada kamera itu. Oke. Itu untuk kalibrasi visualnya. Sampai dia mengukur layarnya gitu ya. Lumennya betul. Lumensnya brightness-nya, kontrasnya gitu. Ada sinar yang hilang nggak, misalnya putihnya nggak putih, gitu bisa kan juga kan? Betul. Di Deluxe juga ada. Di Deluxe juga ada. Nah, apakah di IMAX ini juga sama Pak yang mengenai yang apa dulu getaran, shaker gitu? Ada. Ini ada juga. Nanti boleh kita lihat Pak ya. Jadi shakernya pun itu standar dari IMAX juga. Betul. Gitu Pak ya. Di Deluxe sama di Premiere apakah ada shaker juga Pak? Nggak ada. Itu IMAX doang kayaknya yang punya ya. IMAX doang ya kayaknya. Itu pun di IMAX yang pakai proyektor laser. Kalau proyektornya Xenon juga nggak pakai shaker. Karena tujuannya untuk apa Pak sebetulnya Pak? Speckle. Jadi itu mengurangi speckle. Laser itu kan sinarnya kan tajam ya. Ya. Nah, biasanya timbul bintik-bintik gitu. Nah, untuk mengurangi itu agak digeterkan gitu layarnya. Jadi gambarnya supaya lebih jelas, buat penonton lebih jelas. Mengurangi speckle atau bintik-bintik. Jadi netizen yang belum nonton liputan kita di IMAX Gandaria City nonton dulu ya. Itu shakernya tuh buat ngeterin layar gitu. Sehingga kita nonton itu bisa nyaman ya. Betul, lebih jelas. Lebih jelas. Nah, ada apa di belakang layar IMAX? Yuk, nanti kita bedah lagi sama-sama supaya kita tahu gambarannya. Bedanya ternyata ada overhead center gitu Pak ya, bedanya sebenarnya sih sama Gandaria sama, cuman di beda di tipe. Sama bioskop yang lain tadi kan nggak ada overhead center kan? Ya biasanya LCR gitu. Betul. Aja ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ada lagi yang lain di sini yang berbeda Pak Rohmat. Nah netizen pas banget nih, ternyata ada orang videonya Pak Rizal pas
pas lewat tadi makanya. Sehat Pak Rizal? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, tadi ngobrol sama Pak Rohmat tentang audionya, tentang shaker gitu ya. Ya. Video proyektornya beda nggak Pak ini sama yang Gandaria City kemarin Pak? Untuk proyektornya beda. Kalau di Gandaria itu laser seri pertama. Kalau yang di sini seri terbaru. Oke. Namanya Smart Projector. Smart Projector. Tipenya apa Pak yang di sini? Series 40B. 40B. Apa? Christie juga atau Barco. Oh, Barco. Jadi kalau dia IMAX sanggup apakah memang Barco semua atau memang awalnya itu kerjasamanya sama Christie? Oke. Terus sekarang sama Barco. Oh, oke, sama Barco. Awalnya tadi gimana kalau sebelumnya Di Gandaria itu seri lasernya seri awal. Oke. Coolernya pakai pendinginnya masih pakai chiller. Oh, oke. Kalau sekarang pakai pakai cooler biasa. Bedanya apa Pak? Titunya Pak? Materialnya pendingin. Material pendinginnya sih sama. Oke. Cuman mungkin teknologinya yang lebih beda. Yang ini lebih compact, lebih simple. Apalagi fitur dari yang lain Pak? Dari yang sekarang nih? Fiturnya kalau yang sebelumnya lensanya ada 2, sekarang cuma 1. Lebih bagus atau mending 1 apa 2 selama ini? Sama aja sih sebenarnya Pak. 2 itu apakah cuma karena backup atau apa sebetulnya? 2 itu sebenarnya buat 3D-nya supaya jadi 3D kan. Oh, jadi efeknya. Efek kiri kanan. Oke. Dan kalau dia pakai film IMAX, dia pakai 2 lensa. Oke. Khusus konten IMAX. Dan itu memang requirement dari IMAX. Betul. Ya memang ya. Nah, kalau yang sekarang bisa pakai 1 lensa. Iya. Jadi nanti untuk 3D-nya dia nanti pakai semacam kaca polarized untuk membagi spektrum warnanya. Mata kiri. Oke. Wah, luar biasa nih ininya Pak. Tadi juga sudah bahas shaker segala gitu sama Pak ya, sama yang ada di. Sama. Nah, mengenai screen Pak Rohmat, apakah ada material atau requirement yang khusus dari IMAX untuk screen-nya Pak dibanding dengan Deluxe, Premiere tadi? Kalau di Deluxe biasanya kita pakainya gainnya 1.0 atau 1.4. Kalau yang di IMAX biasanya 2,4. 2,4. Karena gainnya tinggi, akhirnya dia ada noise kayak speckle. Makanya diperlukan shaker untuk menghilangkan noise atau mengurangi. Tujuannya itu. Betul. Gain itu apa sih Pak sebetulnya Pak di dalam visual? Gain itu pantulan layar. Pantulan jadi layar. Itu ada semacam lapisan. Semakin tinggi gainnya, semakin tinggi pantulan brightness-nya. Wow, semakin tinggi gainnya, semakin tinggi pantulan. Untuk brightness. Brightness-nya. Nah, ini kan banyak ilmu kan yang kita bisa dapat hari ini dari Deluxe, Premiere maupun IMAX. Nah, netizen se-Indonesia Raya, pokoknya jangan khawatir. Pantengin terus konten kita, pembicaraan saya dengan Pak Rohmat, David, Pak Rizal. Kenapa? Karena nanti di belakang setelah konten ini akan ada kuis, akan ada sayembara untuk the best comment, bahkan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang akan saya lempar. Karena Cinema XX1 akan spesial memberikan hadiah giveaway buat netizen se-Indonesia Raya. Nanti dapat nonton gratis, bisa dipakai di Cinema XX1 di mana saja. Jadi pantengin terus, jangan sampai lengah karena jawaban-jawaban dari kuis dan pertanyaan ada di diskusi kita selama ini. Cus, kita lihat di belakang layar IMAX. Untung saya sudah kurus, sekarang jadi masuk nyelempit-nyelempit kayak gini aman terkendali gitu. Pak Rohmat, wah ini ternyata sapnya beda banget ya sama yang ketika kita di Gandaria City ya Pak? Ya, betul. Ini yang tadi Bapak cerita tipenya apa Pak? IMAX CSL 215. CSL 215. Udah dari tipenya udah kelihatan. 2 kali 15 gitu, 215 ya. Nah, kenapa formatnya seperti ini, Pak? Ini sudah requirement dari IMAX ya. Secara teknis dari IMAX sudah yang menentukan seperti ini. Jadi placement ini pokoknya tahu beres. Betul, kita terima gambar gitu ya. Oke. Nah, ini 3 box atau 3 ya Pak 3 box. Oh 3 box. 3 box. Dan formatnya ini dia yang pokoknya ngasih posisinya seperti ini. Ya. Nah, yang Pak Rohmat cerita tadi adep-adepan itu jadi di dalam ini yang sudah adep-adepan. Di dalam satu box itu 15 in ketemu 15-nya berarti diadep-adepin. Ngadep-ngadepinya
gimana Pak? Samping-sampingan atau atas bawah? Samping-samping. Kalau ini atas bawah. Kalau yang di sini samping-sampingan. Karena kan beda posisi. Oh, ini beda posisi. Posisi box kan. Kali kan boxnya berdiri, kali ini kan tidur. Ini tidur ya. Nah, kalau tidur. Jadi ya netizen ya, ini posisi boxnya tidur tapi 2. Betul. Gitu ya. Nah, sekarang ini kalau dari sini kelihatan ya. Nah, dari sini kelihatan. Nanti netizen lihat posisinya secara langsung. Tapi speknya kira-kira seperti ini. Tapi meskipun IMAX itu kita nggak tahu isinya apa gitu ya. Tapi posisinya kira-kira langsung dihadap-hadapin konsepnya gitu ya. Ini aneh juga nih. Saya pikir kenapa nggak ditumpuk sekalian 3 gitu loh. Gitu ya, posisi speaker placementnya ya. Oke, ini kabel langsung kabel speakernya ke power ampli ya. Ke power ampli. Langsung ke power ampli ke room proyektor. Dan power ampli itu langsung belakang sana Pak ya? Jauh juga ya. Iya. Kayaknya yang di Gandaria dulu boxnya bukan karpet Pak ya? Atau karpet ya? Sama ya? Sama. Cuma kalau Gandaria kan speakernya di depan semua nih, 4 biji. Nah, mohon izin Pak Rohmat, ini box ini datang langsung gelondongan gini atau waktu tim IMAX datang baru dirakit gitu? Gelondongan sudah fix. Udah dalam bentuk peti semua, dipetihin malah. Oh, oke. Dan ini nyaman sekali ya Pak Rohmat ya. Kalau yang ini karena masih teater baru, terangnya minta ampun. Kalau yang dulu ya Son ya, kita sampai betul-betul jalan tikus gitu. Dari tikus tenan gitu ya, sampai naik-naik itu. Oke Pak, kalau mengenai speaker atasnya Pak, LCR-nya kelihatan dari bawah ya? Bisa kita lihat ke atas kalau mau. Boleh. Nah ini yang shaker itu ini kan tadi ya? Ya, itu shaker. Ada 24 titik. Ada 24 titik dengan layar sebesar 19,35 meter. 19,35 meter kali 10,84. Kali 10,84. Luar biasa. Apa luar kepala Pak Rohmat? Gede banget layarnya. Nah, netizen juga bisa lihat ya kalau dari dekat ternyata itu perforated sekali. Ya, ini nih screen-nya ya. Ini lubang-lubang yang sangat kecil sekali. Yang kita kalau kita nonton bioskop kita nggak pernah ngeh nih. Karena saking kecilnya lubangnya. Ayo kita coba lihat apakah speaker LCR-nya dan seperti apa speaker placement-nya. Nah, netizen, saya lagi ada di struktur belakang layar Studio IMAX Agora Mall. Wow, ini jauh lebih proper nih di sini karena masih baru ya Pak ya. Masih bersih. Ini strukturnya betul-betul tinggi banget karena tadi kita ulang Pak, layarnya 19,35 meter kali 10,84. 10,84. Kita ada di kira-kira di tengah-tengah dari layar nih ya. Kurang lebih rada naik dikit ya. Jadi masih ada tinggi lagi di atas untuk masang overhead center gitu ya. Nah, ini kita lagi ada di R-nya ini sebelah kanan dari screen-nya ya kalau dari penonton ya. Nah, Pak, ini isinya secara spesifikasi apa drivernya? Drivernya tadi yang saya bilang ada 4 kali 12 in untuk low-nya. 4 kali 12 in. Untuk low-nya. Nah, terus ada satu driver yang kombinasi antara high sama mid. 3,5 inch. 3,5 inch. Satu driver. Cuman satu aja ya? Satu untuk high mid-nya. Low-nya yang 4. Modelnya nih ya Son ya. Di sini nanti dilihat ya. Ini betul-betul kayak horn gitu. Kayak horn. Bener-bener kayak horn raksasa gitu. Ya kan? Tuh. Langsung horn. Jadi low-nya ada di sini 1, 2, 3, 4. Di tengah sini gitu ada drivernya. Dan cuma satu Pak ya? Iya. Wow. 3,5 in 1. 3,5 in 1. Gila, ini kenceng banget ini berarti. Kebayang gitu. Dan ada speaker seperti ini, ada 3 LCR. Kalau overheadnya apakah sama atau? Sama yang di suron belakang tadi. Oh, sama dengan yang di belakang. 2 kali 15 in tadi. 2 kali 15. Kalau ini 4 kali 12. Finishingnya semua sama Pak ya? Karpet sama, ya Pak ya? Pakai karpet semua. Wah. Ini jadi kelihatan ya dari ya. Ini model untuk maintenance-nya karena ada sekrup-sekrupnya di gini buat untuk ngebuka ngecek crossover, terus koneksi segala gitu. Koneksi, cek speakernya kalau ada masalah. Wow. Nah, selama ini Pak pengerjaan ini sekarang kita bicara tentang mekanikalnya Pak. Jadi sampai penggantungan segala semua gitu itu timnya Pak Rohmat atau IMAX sendiri yang ngerjain? Tim kita dalam pengawasan tim IMAX. Oke. Nah, ini standarisasi kayak gini Pak, kayak iBolt M20 ya, semua sudah disiapkan dari IMAX. Oh, ini pun dari IMAX? Dari IMAX semua. Masuk rantai, semua kabel dan sebagainya semua dari IMAX.
Jadi kita tinggal bantu aja lah ya, pemasangan berdasarkan data gambar teknis dari IMAX dan pengawasan dari timnya di IMAX. Sampai di ini sudutnya kan beda nih Pak. C-nya kan kayaknya lurus, ini miring. Kemiringannya pun juga sudah udah ditembak, nanti ada laser pointer nanti nembak ke lokasi posisi yang sudah ditentukan di penonton, di kursi penonton. Oke, jadi tim mereka ya tembak laser pointer gitu ya. Laser pointernya dari speaker, nanti kita tembak ke titik yang sudah ditentukan. Nah, pada saat pengukuran kemarin Pak, apakah standarisasi IMAX ini juga hampir-hampir sama dengan ketika Bapak melakukan pengukuran atau setting di Deluxe atau di Premiere gitu? Kurang lebih sih hampir sama ya. Cuman gitu metode pengukuran EQ-nya aja beda, alatnya beda gitu biasanya. Alatnya beda. Nah, prosesornya Pak, itu juga pasti beda kan? Beda pasti. Apakah urutannya juga sama Pak di IMAX dengan studio yang lain, misalnya dengan ekualisasi dulu, level dulu, pasti sama. Itu sama ya? Sama. Delay segala gitu juga mereka berdasarkan volume yang sama? Kalau delay, saya kurang tahu, mereka dari tim IMAX-nya yang nentuin sih. Tapi mestinya sih hampir sama sih. Hampir sama ya, masukin volume ruangan dan ini kira-kira gitu ya. Karena kan saya ngelihat di IMAX itu kemiringannya itu kan beda-beda banyak gitu loh Pak. Tadi kan di depan itu tajam, miring, tajam gitu ya. Waduh, itu kalau nggak ada pagar gelundung gitu. Berapa lama Pak proses bikin satu studio nih IMAX itu Pak? Secara struktur gitu. Kurang lebih sih 20 hari ya. 20 hari udah jadi ya? Mulai dari 0 sampai untuk pemasangan equipment ya. Pemasangan equipment audiovisual itu kurang lebih sih 20 hari. Nah, mengenai struktur ini kan, ini sebetulnya kan batangan besi-besi kayak scaffolding gitu ya Pak ya. Apakah ini jadi standar Pak Rohmat di XX1 untuk membangun studio di mana aja, di luar kota, dimanapun besi-besi ini memang sudah standar, tinggal plug and play gitu? Kalau yang ini standarnya IMAX. Semua besinya juga dari IMAX. Kalau yang IMAX, kalau yang itu Deluxe dari kita. Oke. Oh, ini sampai besinya pun request by IMAX ya Pak? By IMAX semua. Wah, ini kalau tukang bangunan seneng ini soal ini, nyaman banget ini buat kerja ini. Iya. Aman, jalurnya aman. Safety. Ini betul-betul safety factornya nomor 1 lah ini, betul-betul. Dan untuk kedepannya maintenance juga ya Pak ya? Betul, untuk maintenance terutama. Ini bukan catwalk lagi ini, manwalk. Bukan cuman kucing sing jalan, tapi orang nih soalnya ini. Luar biasa. Oke, mantep Pak. Ini betul-betul koreksi konten kita sebelumnya Pak. Ya. Karena sudah lebih terang. Konten kita sebelumnya komennya rame. Sudah gitu ya? Yang interview sama yang diinterview item-item semua. Bioskopnya gelap kabeh gitu. Jadi sekarang saya lebih jelas sama Pak Rohmat dan Pak Rizal gitu ya. Itu tadi liputan kita dari studio IMAX Agora Mall. Jadi buat netizen se-Indonesia Raya yang kepingin juga merasakan sensasinya dari studio-studio IMAX, sudah berapa studio IMAX yang dimiliki XX1 Pak? Terakhir sampai ini 18. 18 itu studio. Kota-kotanya Pak, seingatnya Bapak, kota besar? Kotanya ada di Jakarta jelas ya. Jakarta, Tangerang ada, Bekasi ada, di Bandung ada, di Medan, di Surabaya, terakhir di Bali. Jadi sudah banyak di kota-kota Anda, netizen se-Indonesia Raya yang kepingin merasakan sensasinya IMAX, silahkan menikmati IMAX. Kalau yang mau menikmati speaker system dari Cinema XX1, ada juga, kita ini ada penggunaan mereknya, ada Viv Audio kan sekarang banyak pakai ya Pak ya? Ya. Lalu yang lain QSC ya Pak? QSC. Ada apa lagi selain itu? JBL. Yang lama itu yang JBL. Masih banyak juga yang pasang? Masih ada. Untuk gedung-gedung yang existing yang lama ya. Jadi ada 3 brand itu. Kalau yang eksklusif kemarin Epicentrum satu-satunya yang pakai Meyer dan Dolby Atmos sistem ya Pak ya. Kalau mengenai Dolby Atmos dan Suron sendiri Pak, Dolby Atmos sendiri itu berapa banyak Pak yang sudah dipasang? Dolby Atmos kita sampai hari ini terakhir di Jayapura itu udah ke 82. Wow, 82 studio Dolby Atmos. Dan ini yang Jayapura sama saya dengar ada satu apa? Timika juga baru buka Pak ya? Timika buka tapi Deluxe saja, 3 studio Deluxe. Wow. Jadi buat netizen se-Indonesia Raya, XX1 adalah salah satu cinema company terbesar di Indonesia yang pokoknya dari Aceh sampai Papua sudah ada semua Pak ya. Jaringannya udah paling banyak 1330
33 layar. 33 layar. Jadi ayo silahkan nikmati sensasinya. Dan dari studio IMAX bersama saya Pak Rohmat, Pak Rizal dan juga David Sabar Iman tadi, kita akan ajak netizen se-Indonesia Raya pokoknya pantengin semuanya sampai detail spesifikasi dan cara pemasangannya, karena setelah konten ini kita akan ada beberapa kuis pertanyaan dan netizen akan mendapatkan hadiah tiket gratis nonton XX1 di seluruh Indonesia. Silahkan. Nanti pemenangnya akan kita kirim undangannya VIP tiket. Tinggal tulis, tinggal mau pilih di mana, tunjukin itu langsung gaspol bisa masuk studio XX1. Sampai ketemu di konten kita berikutnya. Masih bersama dengan saya Yosuayan dan Pak Rohmat. Pak Rohmat dari XX1. Tetap pantengin dalam podcast Berani Belajar Audio di sini, podcast pro audio nomor 1 di Indonesia. Sampai ketemu. Salam Promedia. Peace. Nah, ini bedanya di studio Agora Mall. Karena selama ini di studio-studio yang lain kebanyakan satu lantai atau misalnya pindah lantai yang lain. Ini kayak ada setengah lantai gitu loh. Ayo kita lihat ya. Bagaimana kita menuju ke studio 1 sampai dengan studio 4. Nih ya, tadi kita dari studio 5 dan sekarang kita akan menuju ke studio 1 sampai studio 4 yang deluxe gitu. Netizen ini masih baunya bau tempat baru bener-bener nih. Tapi bersih gitu ya. Kita naik lagi. Ada satu lantai lagi. Kalau dilihat dari interiornya, netizen juga bisa rasa dari banyak XX1 yang lain suasananya berbeda. Nanti di lantai ini sudah ada area F&B lagi nih, jadi mau makan segala gitu semuanya juga ada. Berbeda dengan yang di lobi utama tadi. Nih ya, background interiornya segala gitu semuanya kelihatan lebih klasi, berkelas, baru ya, masih seger gitu loh, suasananya rada berbeda. Nah, sekarang kita mau permisi kula nuwun sama Pak Rohmat dan Pak Rizal untuk kita lihat control roomnya. Pak Rohmat, mohon izin Pak, aksesnya kalau menuju ke control room lewatnya sini Pak ya? Siap. Keren sekali Pak ini Pak, suasananya betul-betul desain baru. Konsepnya itu, waduh, keren gitu loh, klasi gitu. Ya. Nah, sekarang sudah ada di control roomnya IMAX, betul ya Pak? Ya, betul. Wah, Pak, ini audio dulu Pak. Dari audio dulu, ini apakah sama dengan apa yang ada kemarin di Gandaria City atau gimana Pak? Hampir sama ya, cuma bedanya kalau di Gandaria City kemarin ada power AM4, kalau di sini semuanya pakai AM6 semua sih. Jadi mau sub, mau surround belakang, mau LCR juga satu semua pakai AM6 semua. Jadi AM6 ini sebenarnya berapa channel Pak? 2 channel. 2 channel aja ya. Totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk menghandle 12.1. Betul. Oke. Jadi sub mungkin juga di paralel juga ya gitu. Subnya dia 2 dia. Jadi ada 1, 2, 1 box, dan 1 box. Oh, oke. Jadi per box 1 channel gitu ya. Sisanya kita main per suron semuanya gitu ya. Enak nih satu tipe semuanya. Iya. Oke, terus bawah ini apa nih Pak? Baterai itu UPS. Ini lebih ke UPS supaya apakah sekelas XX1 gitu Pak? Ini kan tergantung sama listrik mall gitu ya Pak ya. Apakah ada punya backup plan genset atau apa kalau tiba-tiba mati ikut mati nggak? Untuk genset kalau kita SS1 semua ikut genset mall. Oke. Makanya kita siapkan UPS untuk alat-alat kita yang paling sensitif. Digitalnya gitu ya Pak ya, supaya gitu tidak ya? perlu loading lagi kan, kalau putingnya nggak perlu tunggu puting kalau nanti misalkan nyala lagi gitu. Oke. Mohon dijelasin Pak, kalau IMAX NX OS itu yang kita pakai kalibrator untuk audio kalibrator tadi. Oh, yang buat tadi kalibrasi tiap Bapak hari. jelasin untuk standar sebelum mulai show gitu ya. Gitu ya. Apa saja Pak tadi Pak yang dikalibrasi, meliputi audio,
sama visualnya. Audionya apanya saja, Pak? Levelnya biasanya. Oh, jadi levelnya sekaligus ngecek koneksinya semua koneksi, ya? Supaya tahu ya. Suaranya, levelnya. Oke. Ini lebih ke kalau Netgear mungkin ini switch ya kali ya? Switch saja, switch aja. Ini prosesornya. Oh, ini prosesornya. Malah nggak ada displaynya ya, jadi langsung ke komputer gitu ya? Iya. Untuk kontrolnya ya. Oh, nah ini yang kemarin dijelasin oleh Pak Rizal ya. Pak, gimana nih Pak? Apakah ada fitur baru untuk yang produk yang lebih baru ini Pak? Kalau untuk tampilan software ya, GUI-nya tatap antar mukanya sih sama Pak. Nggak ada yang beda, sama persis. Sama persis gitu ya Pak ya. Nah, dari screen management system ini sebetulnya apa saja sih yang bisa di-manage dari sebuah bioskop Pak? Yang pertama kita bisa manage tentu proyektor, kemudian audio sound systemnya, terus di sini ada kamera juga sama screen saver. Wow, komplit sekali ya, ininya ya. Lighting segala gitu Pak? Lighting juga dari sini, dari input output. Ini di trigger, ganti di sini. Kita mau cek outputnya apa aja. Langsung kita ini tahu. Light 100%, 50%. Nah, tapi ini udah otomatis. Langsung otomatis ya. Dimasukin ke playlist. Satu lagi Pak, screen shaker-nya tadi juga langsung terkoneksi semua Pak ya? Langsung koneksi ke sini. Itu, ada ini screen shaker gitu ya. Jadi kita bisa mengontrol screen shaker-nya semuanya satu pintu di sini gitu Pak ya? Betul. Apalagi Pak yang bisa dikontrol dari sini? Playernya. Jadi kita mau... Maksudnya filmnya gitu? Filmnya ya. Kita mau playlist. Jadi kita misalnya mau main film, sekarang filmnya... Red One ini ya? Oh, this one. Jadi ini kalau ada tulisan, berarti license KDM-nya cuma tinggal 1 hari lagi. Oh, ini sound ya, karena tertulis valid for 1 days. Jadi mesti, kalau mau main lagi, mesti minta perpanjang. Jadi itu bayar lagi ke sana, baru dikasih license untuk berapa lama, kira-kira gitu. Begitu. Registrasi izinnya lah gitu ya. Karena semua manajemen sistem ini semua terkoneksi seluruh dunia gitu sama IMEX itu. Sama IMEX NOC-nya, NOC-nya ya. NOC-nya, dan itu bisa terkontrol di pusat sana? Bisa, dia bisa monitoring. Wow. Sampai misalnya ketika ada problem, ada masalah yang terjadi di Agora nih gitu, mereka juga bisa tahu Pak ya? Bisa tahu, bisa. Keren, luar biasa. Nah ini juga audionya tadi, meskipun secara power M-nya semuanya juga kan kita ngaturnya juga dari sini kan Pak ya. Nah visualnya Pak sekarang Pak, ini segede gaban, segede lemari ini apa saja Pak yang bisa dijelaskan? Sebenarnya ini lebih kompak sih, cuman covernya aja yang lebih gede. Kemarin kan sampai ke atas tuh. Ya, kemarin kan modelnya lebih tinggi gitu ya. Sekarang lebih kompak, jadi cuman ini aja sih isinya sebenarnya. Oh. Ini generasi paling baru berarti ya, dari IMEX. Dan sudah paling canggihnya lah ya, pokoknya X61 pasti milihnya yang by the best pokoknya yang ini. Betul sekali. Koneksinya Pak, boleh dijelaskan Pak, apa saja? Koneksi server. Ini untuk hard disk kontennya. Di sini ada 3, redundant. Terus ini untuk koneksi input outputnya. Automation. Hard disk itu dia menyimpan file dari filmnya atau DCP film, KDM juga di situ. Playlist kita bikin di situ. Jadi filenya sendiri ada di hard disk ini gitu? Ada di hard disk itu. Pas ganti film ini lagi kebetulan lagi upload film. Oh, nah ini modelnya gitu Pak ya? Iya. Jadi kalau upload film koneksinya gimana maksudnya nih Pak? Jadi kita dapat dari orang film. Kayak tas begini. Dalamnya ada ini ya kayak gini ya, Pak betul. Ya? Dalam ada kabel powernya sama hard disknya. Ini hard disk. Ya, ini kabel datanya masuk ke sini. Iya, masuk ke situ. Cuma kalau yang ini masih manual. Kalau yang kita udah langsung lewat library namanya. Jadi sudah e-library gitu ya. Jadi terkoneksi tinggal download gitu ya. Ini masih manual, kita ambil copy untuk masuk ke sini. Kalau yang bawah ini Pak, prinsipnya sama atau cuma dua? Ini cuma power aja, sama automation. Nah, sekarang mengenai
Ini kan pasti proyektornya segede gini Pak. Konsep pendinginannya, standarisasi suhu ruangan itu gimana Pak Rizal? Kalau ini yang ini sama kayak Xenon biasa. Jadi udah pakai cooler biasa. Kalau yang kemarin kan pakai chiller tuh. Jadi bedanya apa sih Pak? Cooler sama chiller? Pendinginannya lebih lama. 10 menit ya Pak ya? Kalau pakai chiller itu kurang lebih 10 menit kita nunggu supaya ready. Oh, sebelum dinyalain? Iya, kalau ini begitu nyala langsung ready laser. Jadi dia kalau chiller itu benar-benar harus dingin sekali. Memang ya, dalam elektronika itu kebanyakan memang konsep teknologi pendingin ini sangat penting sekali. Betul. Banget. Makanya di Meyer Sound itu bayangkan ya, dulu power gitu-gitu kan pakai fan buat pendingin gitu ya. Trafonya segede konde gitu. Sekarang makin compact, makin MOSFET, makin semuanya sudah makin IC makin kecil, jadi pendinginannya. Ya. Nah, demikian juga dalam teknologi visual proyektor ya. Tapi tetap masih pakai cooler chiller gitu ya. Chiller udah nggak pakai, jadi kayak cooler biasa aja. Cooler biasa. Metode coolernya itu apa Pak? Water, air, cairan kayak gitu? Cooler radiator aja. Oh. Ada di sini nggak sih Pak? Ada atau di dalam sini? Sini. Harus bongkar. Dari bongkar. Oh, Oke. Jadi intinya di dalam sini kan ya? Iya, dalam Jadi di dalam sebuah sistem. Sudah. Nah, apakah juga nanti perlu maintenance Pak? Misalnya cairan itu Bapak mesti perlu ngisi, perlu... Kalau yang ini kata dia sih udah nggak perlu. Beda kalau Xenon kita mesti tambah. Jadi udah langsung ditinggal aja, dia sudah otomatis mengatur pendinginannya gitu ya. Tapi memang kelihatan lebih bersih ya, Pak Rizal, Pak Rohmat. Dan yang pasti lebih terang, muka kita lebih kelihatan. Mohon maaf netizen se-Indonesia Raya kalau kemarin ngelihat kita udah kayak hantu di tempat gelap gitu. Kalau kemarin kan ada 2 lensanya. Kalau sekarang ini cuma satu. Ya? Jadi kalau mau main 3D, kita gesnya polarized-nya. Nah, itu layarnya matanya sekarang cuma 1 gitu ya. Jadi pakai polarized. Macam real deep. Nah, tadi mohon dijelasin Pak. Tadi kalau kelihatan dari depan kan ada satu box satu lagi itu ya. Yang kamera, untuk kamera untuk mengontrol visual. Apa saja kontrol visual yang bisa dimonitor Pak? Mungkin jelasin ke netizen Pak. Pertama itu framing. Yang kedua itu masking. Masking. Terus fokusnya. Di mana kamera itu nembak langsung ke layar sana ya Pak? Jadi kalau fokusnya lari atau gimana, dia adjust sendiri. Masking itu maksudnya apa sih Pak? Masking itu biasanya kita kalau tembak sinar itu ada bocor-bocor. Jadi supaya pas sama layarnya kita potong sedikit biasanya. Nah, melakukan motongnya itu langsung di manajemen sistem atau gimana caranya? Langsung dari software juga. Jadi dia udah simpen datanya. Jadi kalau misalnya landscape-nya ada berubah, misalnya ini geser sedikit, jadi dia otomatis adjust sendiri. Wow. Jadi kamera itu memang sudah built-in sistemnya IMAX, terkoneksi masuk ke sistemnya dia. Jadi ketika dia melakukan pengukuran, capture, dia langsung melakukan adjust sendiri gitu. Iya, betul. Keren. Termasuk brightness-nya. Jadi lasernya berapa persen, lasernya di situ juga di-adjust sendiri. Otomatis. Jadi nggak perlu Pak Rizal ditelepon, ini brightness-nya kurang gitu. Zaman dulu kan masih telepon dulu terus melakukan perubahan gitu ya. Wow, jadi sekarang betul-betul automation. Ini lama-lama bisa nggak kerja Pak Rizal? Betul. Semuanya udah otomatis. Semua automation ya. Sementara yang masih belum tergantikan itu alhamdulillah mungkin audio ya Pak ya. Karena namanya speaker itu nggak tergantikan itu suaranya, harus ada getaran karena yang tidak tergantikan di audio itu satu mikrofon, yang kedua speaker. Kenapa? Karena prinsipnya getaran. Kalau prosesor itu bisa diganti satu digital gitu ya. Oke, netizen se-Indonesia Raya, kita mesti matur nuwun terima kasih sama Pak Rizal, Pak Rohmat yang sudah berkenan berbagi edukasi supaya kita selama ini nggak hanya cuma sekedar nonton, nggak cuma sekedar menikmati, tapi kita juga bisa belajar teknologi behind dari sebuah bioskop gitu ya. Tadi kita belajar tentang bagaimana tuning sistem di bioskop, bedanya dengan di Pro Audio. Kita juga belajar bagaimana tuning di visual, ternyata sekarang teknologinya udah automation, semuanya udah langsung gitu ya. Nah,
Pak Rohmat, Pak Rizal, kita ini kan ada kuis nih Pak. Kita dikasih kesempatan untuk berbagi sama netizen se-Indonesia Raya. Jadi, buat netizen se-Indonesia Raya, sebutkan ukuran dari screen yang pertama IMAX dan yang kedua screen dari Deluxe Studio di Agora Mall. Tulis di kolom komen. Jadi kuis pertama adalah tebak layar ukurannya yang tadi disampaikan oleh Pak Rohmat dan ada di dalam konten kita. Silahkan tulis. Yang paling cepat Anda dapat bukan cuma 1 tiket tapi 2 tiket gratis karena bisa nonton suami istri atau sama pacarnya juga boleh gitu ya. Lalu kuis yang kedua kita akan cari the best comment. Kita akan kasih hadiah tadi jawaban yang pertama sampai ke 5 kita akan bagi-bagi tiket gratis XX1. Bisa nonton di Cinema XX1 di mana saja di seluruh Indonesia. Nanti kita akan hubungi tim Markom Promedia Innovative Solution akan mengkontak yang memberikan jawaban yang tepat. Lalu silahkan kirim alamatnya dan kita akan kirim tiket gratis. Jadi kalian bisa nonton langsung dapat 2. Lalu kuis yang kedua adalah the best comment dari konten Agora XX1 yang membahas secara teknikal, baik itu audio bersama Pak Rohmat maupun visual bersama Pak Rizal. Kalian akan mendapat 2 tiket juga dengan gratis dan kita akan memilih beberapa best comment yang fokusnya kepada technical atau mungkin sesuatu yang lucu atau mungkin sesuatu yang unik yang kalian bisa lihat. Keunikan apa yang ada di Cinema Agora XX1? Silahkan tulis di kolom komen, ramekan, dan jangan lupa buat netizen yang belum subscribe, segera subscribe, share, like, dan bagikan ke sanak keluarga, dan khususnya buat netizen di Jakarta yang mau menikmati IMAX Studio pertama yang ada di tengah kota, HI, persisnya di Agora Mall, Autograph Tower dan Luminaire Tower. Silahkan mencicipi Agora Mall, mall yang baru di dekatnya Plaza Indonesia, dekatnya Grand Indonesia, di belakangnya UOB Tower. Ayo netizen se-Indonesia Raya, segera ramekan di kolom komen dan dapatkan giveaway tiket gratis XX1. Bisa nonton studio bioskop XX1 dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Sampai ketemu di liputan konten-konten Promedia Innovative Solution selanjutnya. Maju terus Pro Audio Indonesia bersama Promedia Innovative Solution Channel, your trusted Pro Audio partner. Peace! Promedia, we serve you better.